Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Nur Aida Salsabila dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan tingkat 2A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kegiatan urban farming atau pertanian perkotaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian mengenai materi penyuluhan pertanian dan penggunaan media digital dalam penyuluhan pertanian dengan judul Urban Farming, Solusi untuk Ketahanan Pangan dan Pencemaran Udara. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang urban farming, mari ikuti saya. Have a good time watching. Let's go! Kita sering menyebut Indonesia sebagai negara agraris. Mungkin karena sebagian besar dari kita bermata pencaharian sebagai petani. Kondisi tanah dan iklim yang sesuai memungkinkan penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani, sehingga bertani merupakan profesi yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang. Namun, sekarang kondisinya berbeda. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan industri. Adanya industri membuat sebagian penduduk Indonesia beralih profesi dari petani menjadi pegawai perusahaan. Hal ini karena gajinya dirasakan lebih pasti, tidak seperti petani yang selalu ada resiko gagal panen sehingga tidak ada pendapatan atau gaji. Kedua, adanya pabrik-pabrik industri berdampak pada pemakaian ruang atau tanah. Peningkatan pemakaian ruang atau tanah mengakibatkan penurunan luasan lahan pertanian. Lahan-lahan pertanian beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan dan pemukiman penduduk. Ketiga, adanya industri berdampak pada pertumbuhan penduduk kota. Pertambahan penduduk terutama karena adanya urbanisasi. Penduduk desa atau daerah berpindah ke kota karena dirasakan banyak peluang mendapatkan pekerjaan. Dari akumulasi tiga dampak tersebut dapat menyebabkan adanya masalah, paling tidak mengenai jumlah ketersediaan pangan atau ketahanan pangan serta pencemaran udara. Peralihan profesi dari petani ke pegawai perusahaan mengakibatkan penurunan jumlah petani, sehingga terjadi penurunan hasil pertanian. Pemakaian ruang yang berdampak pada penurunan luasan lahan juga mengakibatkan penurunan hasil pertanian per tahun. Hal ini karena hasil produksi berbanding lurus dengan luas lahan. Hal itu, pertambahan penduduk kota menyebabkan. Selain itu, pertambahan penduduk kota menyebabkan jumlah permintaan pangan meningkat, sedangkan peningkatan jumlah permintaan ini tidak seimbang dengan ketersediaan pangan. Selain ketahanan pangan, akumulasi tersebut menyebabkan peningkatan polusi udara. Asap-asap pabrik dan kendaraan bermotor menyebabkan peningkatan polusi udara. Ditambah lagi dengan semakin berkurangnya ruang terbuka hijau, maka polusi sulit dikurangi. Lantas, apa sih solusi yang bisa diterapkan? Urban farming lah jawabannya. Dalam beberapa tahun terakhir, tren urban farming kian diminati oleh masyarakat yang tinggal di kota-kota besar. Awalnya, konsep berkebun di lahan terbatas ini hanyalah sebatas inisiasi dari segelintir komunitas pencinta lingkungan yang bergerak secara mandiri. Kemudian, urban farming pun berkembang menjadi secara pasif, menjelma menjadi tren gaya hidup urban. Apa sih yang disebut dengan urban farming itu? Urban farming yang berarti bercocok tanam di lingkungan rumah perkotaan, dianggap beriringan dengan keinginan masyarakat kota untuk menjalani gaya hidup sehat. Hasil panen dari urban farming lebih menyehatkan
lantaran sepenuhnya menerapkan sistem penanaman organik yang tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida sintesis atau pestisida kimia. Masifnya pembangunan di perkotaan menyebabkan tergusurnya ruang-ruang terbuka hijau. Hilangnya ruang terbuka hijau sangat mempengaruhi kestabilan ekosistem lingkungan, sekaligus meningkatkan polusi yang mana berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat kota. Konsep urban farming lantas menawarkan solusi dengan menciptakan lahan terbuka hijau di tengah padatnya bangunan perkotaan. Urban farming dapat mengelola wilayah perkotaan yang tercemar menjadi lingkungan yang nyaman dan sehat untuk ditinggali. Berbagai sistem penanaman urban farming seperti vertikultur, hidroponik, dan aquaponik dapat dengan mudah diterapkan di area terbatas. Para penggiat urban farming menyulap atap rumah mereka menjadi kebun atap, pagar rumah menjadi taman vertikal, dan sebongkah pipa menjadi kebun tanaman hidroponik yang subur. Apa sih dampak positif dari urban farming ini? Yang pertama, menjaga ketahanan pangan. Proses urbanisasi yang menyebabkan tingginya laju pembangunan turut mengeliminasi keberadaan lahan pertanian di perkotaan, sehingga kota tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Permintaan akan bahan makanan yang tidak tercukupi dikhawatirkan akan menyebabkan inflasi harga. Jika terus dikembangkan, urban farming dapat diproyeksi untuk mencukupi ketersediaan bahan makanan dan memperkuat ketahanan pangan kota itu sendiri. Yang kedua, urban farming sebagai pemberdayaan masyarakat. Ketika urban farming diterapkan dalam lingkungan bertetangga, urban farming dapat menguatkan rasa kebersamaan dan menciptakan budaya gotong royong dalam lingkungan masyarakat kota. Urban farming tentu dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif yang bisa diikuti oleh masyarakat banyak. Tidak hanya sekedar kegiatan pemberdayaan komunitas, urban farming juga dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri melalui pemasaran hasil panen urban farming. Yang ketiga, yaitu potensi urban farming di masa depan. Sebuah penelitian yang dilangsungkan oleh profesor dari Arizona State University, Matei Georgiou, mengungkapkan bahwa jika implementasi urban farming dilakukan secara penuh di setiap kota besar dunia, produksi urban farming dapat menghasilkan 180 juta ton bahan makanan selama setahun. Angka tersebut merupakan 10% dari total hasil produksi makanan secara global. Urban farming juga berpotensi menghemat 15 miliar kilowatt per jam untuk pemakaian energi dunia selama setahun dan menghasilkan 170 ribu ton nitrogen ke udara, sama artinya dengan mencegah turunnya 57 juta meter kubik limpasan badai yang kerap mencemari sungai dan saluran air bersih. Melihat besarnya keuntungan yang dapat diperoleh dari urban farming, maka seorang pakar kebijakan publik dari Australia National University, Robert Costanza, lebih jauh mengungkapkan strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota, yaitu menjadikan urban farming sebagai bagian dari urban planning atau perencanaan tata kota di masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai urban farming atau pertanian perkotaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya tuturkan dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.